Baik, salam dalam nama Tuhan yang saya cintai, hormati dan muliakan, Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Senyum dulu, jangan tegang. Jangan terlalu tegang. Yang saya hormati para pejabat tinggi media ya, dari Kementerian Hukum, Pak Sekjen dan Pak Irjen juga, Pak Dirjen. Waduh, full ini ya, ibarat penontonnya lebih banyak, orang kuat semua lagi. Makasih Pak Sekjen. Pejabat tinggi media dari Imigrasi dan Lapas, Ibu Kepala Badan SDM ya ini sebenarnya keluarga kita juga. Yang lain juga keluarga tapi keponakan. Para Bapak Wakil Menteri saudara saya yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai. Nah, teman saya lama, ketemu di tempat yang sama. Ya, para pejabat PLT, pejabat tinggi media di Kementerian HAM yang lagi hatinya dukdak, lagi nunggu keputusan Presiden. Ya. Para rohaniawan yang saya hormati dan semua para staf Kementerian HAM yang saya banggakan dan keluarga besar ya, semua satu persatu ya, saya sebut para wartawan yang saya hormati semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, gitu dong. Jadi ini semua pegawai Dirjen HAM itu yang sekarang pegawai kami ya, itu 188 pegawai. 99,99,99% adalah para pejabat ini adalah pegawai Dirjen HAM, Kementerian HAM. Ada yang nggak tepuk tangan nggak? Cuma 3 orang yang saya ambil dari luar Kementerian HAM. 3 aja, 3 orang. 1 bagian penerimaan pengaduan. Karena ya saya tidak yakin lebih hebat dari Komnas HAM penerimaan pengaduan. Benar nggak? Di sana menerima pengaduan ribuan, di sini cuma 10. Ya mending saya ambil yang Komnas HAM. Jadi saya ambil dari luar pun yang bertanggung jawab dan tidak bisa dibantah. Yang bagian desain pengaduan saya ambil dari DKPP. Ya baguslah, DKPP menerima pengaduan, semua orang rakyat Indonesia baca, sedang proses rakyat Indonesia baca, dan begitu hasil keputusan rakyat Indonesia baca, tingkat kepuasan publik terhadap sana tinggi, maka kepala bagiannya yang saya ambil di sini. Saya langsung rampas kepala bagiannya. Jadi bukan asal-asalan saya ambil. Jadi cuma 3 dari 56 orang ya yang dilantik.
Berarti pegawai Kementerian HAM adalah pegawai-pegawai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks dan keyakinan saya. Tepuk tangan dong kalian semua. Dan hari pertama saya injak di kantor ini, saya kumpulkan 188 orang. Pertama saya bertemu dulu eselon 2 semuanya dengan eselon 1. 3 orang eselon 2 sudah menjadi eselon 1 di kementerian lain-lain. Kita ekspor SDM terbaik, putra-putra terbaik Kementerian HAM untuk menjadi eselon 1 di luar Kementerian HAM. Yang tertahan itu ada sekitar 3 orang. 4C lagi. Di atas. Ketiga-tiganya saya sudah mengusulkan eselon 1. Dan saya sudah janji kepada saudara dan saudara sekalian mereka bahwa saya tidak akan nonjokkan kalian. Kalau turun tidak mungkin, kalau naik sudah pasti. Setelah itu di hari yang sama saya kumpulkan seluruh staf. Mulai dari eselon 2, 3, 4 sampai fungsional. Saya pernah janjikan saya tidak akan ambil dari luar. Hari ini saya buktikan. Benar nggak? Saya ambil dari luar nggak? Ada. Saya buktikan. Coba cek seluruh kementerian. Saya membuktikan semua putra-putri terbaik Kementerian HAM, ex-dirjen HAM saya angkat hari ini. Kalau pakai persentase, saya menanglah, unggul. Boleh hitung. Karena apa? Saya percaya kalian punya kemampuan. Saya yakin. Saya pegawai, juru parkir, honorer. Ya. Tua antar-antar surat. Per lantai bikin kopi. Eselon 4, eselon 3 naik ke atas sampai staf khusus. Sampai pimpinan lembaga itu. Saya tahu setiap pegawai negeri diberi tanggung jawab sudah pasti bisa kerja. Saya tahu karena saya berasal dari keluarga besar ASN. Saya tahu fungsional karena saya pernah menjadi peneliti media dengan segala pendidikan yang saya ikuti. Saya tahu karena saya pernah jadi struktural. Karena itu setiap pegawai negeri diberi tanggung jawab sudah pasti bisa kerja. Karena itulah saya percaya saudara-saudara, ya pegawai, saya yakin kalian pasti bisa kerja. Karena apa? Memiliki 3 KSA, knowledge. Pasti kalian punya kemampuan knowledge yang lebih baik. Skills, pasti kalian punya kemampuan manajerial dan skills yang lebih baik. Attitude, pasti saya meyakini kalian punya attitude. Minimal 1 jabatan yang ada di sini ini, saya sudah tanya 1 orang, saya sudah tanya 5 orang. Meskipun saya nggak kenal semua ini. Saya hanya kenal Alatas. Itu aja yang saya kenal. Hari pertama saya panggil dia duluan. Cuma itu 1. Tidak ada. Ponco, mana Ponco? Ah ini yang kenal. Aji. 2 itu juga karena mereka 2 yang jadi ADC saya. Jadi yang lain saya nggak ada yang kenal. Kalau disuruh hafal nama saya nggak, jujur aja saya nggak kenal. Dan saya tidak ambil berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Ada orang Papua nggak di sini? Coba angkat tangan orang Papua. Keturunan Papua ada nggak? Yang pernah tugas di Papua ada nggak? Nggak ada.
Artinya saya tunjukkan voice of accountability. Suara pemimpin itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dimatematika. 1 tambah 1 itu 2. Bukan 1 tambah 1 11. Saya sudah janji. Papua nggak ada. Padahal saya bisa bikin 10 orang Papua. Apa sih salahnya, susahnya? Saya menteri kok. Bagi saya itu pencapaian cita-cita bangsa, visi misi asta cita. Pemimpin kita presiden pagi, siang, sore, setiap momen selalu menyatakan apa? Pencapaian kesejahteraan dan kepentingan rakyat jauh lebih penting. Karena itu belum tentu kalau saya ambil berdasarkan agama, suku, ras, antar golongan, belum tentu bisa memenuhi pencapaian cita-cita. Karena itulah saya pelajari satu persatu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari rekam jejaknya. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan anti korupsi. Sudah pasti. Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden ya. Tidak boleh main judi online. Saya plus offline. Judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out. Copot. Ya. Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu yang WA terbuka, teror saya nggak ada. Karena memang kita baik. Nggak boleh. Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian. Saya akan angkat kalian semua. Kalau sampai jawaban 188 jabatan, saya angkat semuanya di dalam. Tapi kan terbatas, 56. Tapi kita ada Kakanwil dan UPT. Jangan khawatir, yang penting memenuhi syarat. Kalau syarat, maaf saya pegawai negeri, tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu golongan 3A, saya tidak bisa angkat. Kalau kamu golongan belum memenuhi syarat, nggak bisa. Syarat tidak ada toleransi. Aturan tidak ada toleransi. Yang lain masih bisa dibicarakan. Karena akomodasi, saya Papua. Saya nggak ada wakil Papua, nggak ada. Kalau aku nggak memenuhi syarat gimana, bos? Saya dari agama ini, lu nggak memenuhi syarat gimana? Gak bisa kadang-kadang toleransi yang akomodasi. Ini di sini merit system, sistemnya meritokrasi. Kantor saya itu meritokrasi. Nah, itu terakhir saya mau ingin tegaskan hal-hal yang bertentangan dengan keteguhan harus bekerja keras, kejujuran kinerja. Ya, tunjangan kinerja itu ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau satu orang tidak masuk kantor akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Tuking kita itu hanya 80%, kalau jadi 79% karena satu orang itu faktornya jarang masuk. Tidak biasa absen, tidak biasa bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab dia yang mempengaruhi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja. Karena itu kesalahan seseorang bisa mempengaruhi keseluruhan. Kita itu ibarat satu badan. Jadi kalau
satu kakinya pinsang, pasti mempengaruhi semua organ tubuh. Karena itu saudara dan saudari sekalian yang saya hormati, saya yakin mulai sekarang ya hatinya dukdak. Kan 1,5 bulan lalu saya sudah isi semua jabatan. Eselon 1 tanggal 4 Desember saya sudah usulkan. Sebenarnya kami termasuk yang paling cepat. Hanya memang begitulah. Negara ini ada proses, bos. Nggak bisa asal bypass. Ada proses. Semua itu apa proses. Dari staf, eselon 4, eselon 3, eselon 2. Nggak bisa. Ada proses. Naik. Ya. SK juga ada proses. Sekarang kalian sudah napas lega karena besok tahun baru ini oleh-oleh buat kalian semua. Saya merasa berdosa kalau saya tidak kasih oleh-oleh. Saya kan nggak mungkin bisa bagi sesuatu. Natal ada yang dapat nggak yang Kristen kemarin? Saya kasih amplop nggak? Uang ada nggak? Nggak ada. Ya memang nggak punya, bos. Ini yang bisa saya kasih. Ini yang saya bisa kasih. Saya tidak bisa kasih apa-apa. Saya ini aktivis yang masuk datang kosong pulang kosong. Ini prinsipnya begini. Karena itu inilah oleh-oleh yang saya kasih buat saudara-saudara yang Kristiani. Inilah oleh-oleh yang saya kasih untuk saudara-saudara yang Muslim. Secara keseluruhan untuk memasuki tahun 2025. Karena saya menunggu eselon 1, nunggu 1 minggu lagi. Sudah melewati batas waktu 2024 ke 2025. Nggak bisa saya kasih oleh-oleh. Momentumnya lewat. Ya, karena itu mari kita menjadi satu kesatuan, kerjasama, jadi keluarga, saudara, dan saya percaya meskipun saya tidak kenal satu persatu, tapi saya yakin kalian akan bisa bekerja lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa kami ini kementerian. Ingat juga bahwa kita tidak kalah dengan kementerian yang lain. Kementerian lain nggak punya kanwil. Kami punya kanwil. Kami ini sama juga dengan ya keluarga besar ini. Hukum, Impas, HAM sama punya kanwil. Jadi kantor Kuningan ini lebih bergengsi. Punya kanwil kaki sampai di daerah. Kementerian lain belum tentu. Karena itu kita ini kementerian yang termasuk besar. Kita juga akan punya UPT. Yang basis bisa provinsi, bisa kabupaten. Kita punya kaki sampai di lapangan. Kalau sudah begitu kita tidak bisa memberi kepuasan kepada publik. Pelayanan yang maksimal. Kita berdosa. Maaf aja, sudah sumpah tadi kan. Sumpah Tuhan lagi. Baru disaksikan oleh para pejabat. Mereka menyaksikan. Dan pejabat dari atasan tidak boleh menekan ke bawah. Dari bawah tidak boleh insubordinasi kepada atas. Masing-masing tahu tusinya. Kerjalah dengan baik. Menjadi bagian dari kekuatan bersama. Membesarkan hak asasi manusia di negeri ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kembali. Ruangannya saya sudah pastikan. Sudah tersedia untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir. Yang belum tersedia Pak Sekjen. Mohon izin Pak. Staf kami lagi menunggu Pak. Tinggal Bapak kirim. Ya kalau kementerian lain kita harus tunduk-tunduk. Kalau kalian kan ya nggak apa-apalah. Nggak usah sombong bos. Kita kan asal. Kita minta tolong, minta terima kasih, nggak apa-apa, biasa. Yang penting kita dapat karyawan yang benar, yang membantu, mendukung, mensupport bapak-bapak, ibu pejabat sekalian. Ya, kalau dikasih, kami sudah siapkan ruangan juga Pak. Kemudian yang terakhir yang untuk wilayah, saya sudah minta Ibu Ses, PLT Ses,
memastikan untuk pelayanan tusinya bertanggung jawab langsung kepada kementerian, supaya ketidakpastian mereka minimal ada kepastian koordinasi. Jadi khusus yang divisi HAM seluruh Indonesia itu pertanggungjawaban tusinya langsung kementerian. Tapi ya aspek-aspek lain ya, kepegawaian, mungkin tata kelola BUMN dan lain sedang dipimpin oleh Pak Niko, Pak Sekjen Hukum. Tapi untuk pelaksanaan tugas sehari-hari itu bisa langsung dengan kementerian. Jadi kita kasih kepastian kepada mereka, jangan khawatir. Langsung pekerjaan tusi kita langsung koordinasi dengan Bapak-bapak Ibu eselon 2 sekalian. Langsung dengan divisi HAM di daerah. Begitu kita dapat SOTK Kanwil, saat itu juga kita lantik eselon 2. Dan mereka-mereka yang belum dapat berpotensi ya terjun jadi tim sukses di Kanwil dan UPT. Demikian, terima kasih dan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mohon maaf kalau ada yang tidak tertampung, tapi semua yang saya janji sudah ada. Kalau yang belum janji, saya sudah janji tapi saya belum lantik siapa? Coba. Angkat tangan nggak apa-apa, demokrasi. Saya aktivis. Nggak ada ya? Karena mulut saya selalu saya jaga. Tidak mungkin saya janji. Kalau janji sudah pasti saya lunaskan. Dan saya sudah tunaikan semua janji. Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.